sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Creative Channel. Seperti biasa di sini kita akan membahas seputar dunia fotografi, seni dan kreativitas. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, mari kita perhatikan foto berikut ini. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, percaya nggak kalau foto-foto keren itu tadi dihasilkan hanya dengan memotret menggunakan smartphone saja, motret pakai handphone saja, dan fotonya sekeren-keren foto yang tadi? Percaya nggak? Tentunya ada yang percaya, ada yang enggak. Dan saya termasuk orang yang nggak percaya. Karena fotonya keren banget, gitu. Nggak mungkin dengan menggunakan handphone kita bisa menghasilkan karya foto yang sekeren tadi. Sekarang, untuk membuktikannya, di edisi kali ini O Creative Channel akan mengajak sahabat fotografi, sahabat kreatif belajar memotret makro fotografi hanya dengan menggunakan smartphone. Dan kali ini, saya akan ajak sahabat fotografi, sahabat kreatif jalan-jalan ke salah satu kota Priangan Timur, tepatnya adalah kota Tasikmalaya, karena di sana saya sudah ditunggu teman-teman komunitas pencinta fotografi, khususnya makro fotografi, dan mereka menamakan komunitasnya Makrofon Fotografi Tasikmalaya. Oke, penasaran? Yuk kita sama-sama belajar dengan teman-teman dari Makrofon Fotografi Tasikmalaya. Go! Halo sahabat fotografi, sahabat kreatif. Hari ini kita akan ketemu salah satu komunitas fotografi, tapi spesial karena mereka memotret itu menggunakan handphone, bukan kamera mirrorless ataupun kamera DSLR. Tapi jangan diremehkan, saya tadi sudah lihat foto-fotonya keren-keren dan saya sempat tidak percaya kalau foto yang dihasilkan itu hanya menggunakan kamera handphone. Nah, untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan ketemu teman-teman sahabat fotografi yang tergabung dalam komunitas Makrofon Fotografi Tasikmalaya. Di sini hari ini kita akan ketemu dengan Kang Iwok. Terus kita juga akan ketemu dengan Kang Yosep. Satu lagi adalah Kang Daniel. Kang Daniel, kumaha damang? Alhamdulillah. Baik. Ya, cuaca cerah Kang Daniel. Iya. Cocok nih kalau kita hunting-hunting. Iya. Kang Daniel, gini, Iya. Ini sahabat fotografi, sahabat kreatif, ini pengen tahu nih bahwa komunitas pon fotografi Tasikmalaya ini awal munculnya kapan sih Kang? Tahun berapa? Oke. Dulu itu komunitas kita Makrofon Fotografi Tasikmalaya itu mulai berdiri tahun 2016. 2016. Sekitar awal tahun 2016. Tahun 2016? Iya. Kang Iwok, aduh kumaha damang Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Lama tak berjumpa ya, walaupun ini awal perjumpaan kita. Kang, tadi kan Kang Daniel udah jelasin bahwa komunitas ini muncul di tahun 2016-an. Saya lupa tadi nggak nanya berapa sih kira-kira komunitas ini anggotanya ya. Lebih kurang aja kan, ada 5.000 gitu? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Dengan gitu karena kita juga bukan hanya di Kota Tasikmalaya saja yang tergabung di komunitas fotografi Tasikmalaya di sini. Oh, jadi sebenarnya base-nya aja di Tasikmalaya gitu ya. Nah Kang, ini pertanyaan nih dari tentunya juga sahabat fotografi sama kreatif juga penasaran nih. Kita kan ngomongin masalah moto pakai smartphone. Nah, ada nggak sih Kang spesifikasi khusus gitu, handphone seperti apa atau smartphone seperti apa yang bisa digunakan untuk pon fotografi ini? Ya khususnya kita hari ini kita akan moto makro nih Kang. Yeah. Ada nggak? Sebetulnya untuk pemakaian fotografi lewat handphone ini, khususnya untuk makro ini tidak ada handphone yang lebih spesifikasi, dan cuman yang handphone yang support aja.
Ya misalkan karena ada beberapa handphone yang tidak support manual. Dan gitu. Tapi yang lebih utamanya tidak tergantung dari dari merek saja. Jadi sebuah umumnya yang handphone yang ada kamera itu bisa dipakai gitu. Yang penting ada kamera. Ada kamera. Kang, mungkin ada ini nggak, misalkan nih kalau sekarang kamera udah pasti ada lah ya, handphone sekarang udah sangat standar lah pada kamera. Ada nggak sih misalkan harus berapa megapiksel gitu? Enggak, atau bebas-bebas aja? Bebas aja. Bebas aja ya. Tergantung dari kualitas kameranya aja. Gitu untuk hasil gitu. Tapi pada prinsipnya khususnya untuk makro, karena ada ada lensa tambahan yang dipakai gitu. Iya. Oke, jadi selain kamera yang terpasang di bodinya itu sendiri, akan menggunakan lensa tambahan gitu. Oke, sahabat kreatif, sahabat fotografi, sudah terjawab jelas bahwa tidak ada spesifikasi khusus sebenarnya untuk melakukan atau untuk kita bisa memotret dengan smartphone. Yang penting kata Kang Iwok tadi ada kameranya, ya udah jepret we gitu ya, masalah hasil nanti. Nah, katanya tadi ada alat tambahan lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, Kang, selanjutnya jadi kan handphone apa aja yang penting ada kameranya. Terus objek apa aja nih yang biasanya yang difoto atau dipotret sama teman-teman di komunitas ini, font fotografi ini? Kalau kita lebih ke lebih ke serangga. Serangga. Jadi serangga hewan-hewan yang kecil yang kita foto. Seperti serangga apapun jenisnya. Serangga jenis apapun. Makin kecil makin seru gitu ya fotonya ya. Lebih ada tantangan juga ketika kita hunting bersama, kita ke tempat hunting. Di sana kita menemukan objek-objek yang emang di luar sana ini tidak tereksplor. Ya misalkan salah satu jenis bee ini kan banyak ya. Bee itu semacam serangga lebah. Lebah ini kan kecil. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan di dalam fotografi, khususnya makro fotografi. Jadi kebanyakan serangga gitu ya. Serangga, bisa bunga. Nah, buat Kang Iwok sendiri, apa yang paling menarik? Kalau untuk saya pribadi atau jenis serangga apa misalkan? Kalau gajah bukan serangga ya? Kalau gajah mah itu terlalu besar gitu. Apa nih, Kang? Kalau saya sih lebih senang sih ke laba-laba. Laba-laba ya? Laba-laba jenis apa gitu? Bukan si Spider-Man yang loncat-loncat. Bukan bala-bala ini. Kalau bala-bala pakai cekik yang paling unik gitu. Kalau saya sih lebih senangnya bala-bala. Laba-laba. Lapar ya. Oke, sahabat kreatif, satu hal yang menarik bahwa kalau di Tasik itu kalau nggak makan bala-bala itu kan orang Tasik. Ini sampai Kang Iwok pun terbawa-bawa bala-balanya ya. Oke, apa Kang nih? Ini bala-bala apa? Bala-bala apa? Laba-laba jenis kalau teman-teman sih bilangnya Hilux gitu. Hilux. Cyber. Jadi itu ada uniknya juga. Jadi kelihatan. Apa tuh keunikannya? Bulunya itu ada bulunya. Ya. Kalau kata Kang Yosep mah bulu kumut itu sudah. Bulu kumut itu bahasa Jerman sebenarnya. Itu yang uniknya. Oke, gitu. laba-laba Hilux. Jumping spider. Oke, itu ya sahabat fotografi. Jadi ini kalau Kang Iwok katanya dia lebih suka memotret yang namanya serangga laba-laba Hilux karena ada bulunya, katanya. Nggak tahu saya bulu apa. Oke, Kang Iwok ada yang mau disampaikan lagi? Apa objek apa yang menarik? Ada juga sih yang namanya Robert Fly lah. Robber kan, cuman ya itu tantangannya juga. Kalau untuk robber itu cara pengambilannya ya perlu kesabaran juga. Karena emang jenis serangga itu agresifnya minta ampun. Susah ya? Susah. Saya mah ampun deh Kang, disuruh ngutus serangga mendingan nih serangga yang lain. kata Mang Daniel mah kalau hobi moto makro, kalau belum menemukan si Robert itu kayaknya belum lulus itu. Kata Mang Daniel. Apa namanya? Robert Fly. Oke, mungkin nanti sahabat fotografi bisa lihat seperti apa sih penampakan Robert Fly ini. Sejujurnya saya bingung, soalnya nggak tahu. Banyak macamnya juga. Robert itu. Kita lagi ngomongin spesies lah ya, spesies yang bisa dipotret ya. Ini kan kita sekarang sahabat fotografi, sahabat kreatif lagi ada di
namanya objek wisata Situ Gede Tasikmalaya. Jadi jangan lupa nanti kalau teman-teman atau sahabat fotografi main ke Tasik mampir ke sini karena pemandangannya cukup menarik ya, bagus. Nah di sini nih ada nggak sih Kang hewan khusus gitu Situ Gede gitu, ada nggak sih yang spesial dari Situ Gede? Iya itu Robber Fly itu ya. tadi. Oh. Robber Fly ya di sini kan ada 3 ya. Kalau nggak salah yang sering kita jumpa ini 3 robber jenis itu. Ada yang jenisnya robber batu itu, terus ada pelangi. Pelangi Terus, tentunya warna-warni ya Kang ya. Ya, Kayak gitu blue ya. gold. Ada gold. Terus ada robber macan. Oke, siap. Jadi banyak sekali objek atau subjek yang bisa difoto dengan menggunakan smartphone fotografi ini. Khususnya hari ini kita akan memotret dengan genre makro ya. Nanti Kang Iwok nih akan ngajarin saya bagaimana memotret dengan handphone ini supaya dapat foto yang keren. Nah, Kang Iwok ada yang ditambahkan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, selanjutnya masih ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan ke teman-teman ini. Tetap stay tune, tetap pantengin channelnya karena kita akan terus berbagi tentang hal-hal menarik seputar dunia fotografi. Pertanyaan berikutnya adalah saya tujukan ke Kang Yosep. Kang Yosep ini sebenarnya punya cerita tersendiri dengan saya. Beliau adalah teman seperjuangan juga. Teman main waktu kecil. Jadi ya ini adalah ajang silaturahmi melalui media komunitas. Sama-sama penghobi fotografi. Cuman kalau beliau mainnya smartphone, kalau saya ya SLR dan mirrorless sama aja, yang penting hobinya, hobi positif ya sahabat kreatif. Oke, pertanyaan untuk Kang Yosep. Kang Yosep, tadi kan Kang Iwok sudah jelaskan bahwa bebaslah handphone mah apa aja gitu, yang penting ada kameranya. Nah sebenarnya kan kalau saya lihat foto-foto si akang-akang ini keren-keren ya, saya sampai nggak percaya gini, bener nggak sih pakai handphone gitu untuk foto sekeren ini. Nah, makanya pertanyaan mendasar nih, ada nggak sih alat tambahan yang digunakan? Saya jadi curiga soalnya ini pasti ada alat tambahan, ya nggak mungkin nggak pakai alat tambahan gitu. Kalau untuk alat tambahan itu pasti ada lah. Pasti ada, ya? pasti ada, Ya, ya. pasti ada. Untuk menghasilkan foto yang lebih bagus tuh ada, diperlukan, sangat diperlukan sekali. Nah, apa tukang alat tambahannya? Lensa. Lensa? Kalau di Lensa biasa yang pakai SLR atau mirrorless? kalau di komunitas kita sebagai penghobi makropon fotografi menggunakan handphone itu istilahnya lens bong, Lens bong. lensa bongkaran. Lens bong. Catat sahabat kreatif, sahabat fotografi, namanya lens bong alias lensa bongkaran katanya. Nah, itu. Nah, kita jelasin lagi nih, seperti apa lensa bongkaran ini, Kang? Jadi lensa bongkaran itu karena kan kalau menggunakan kamera handphone asli itu kan tidak ada istilahnya tidak ada pembesaran yang lebih detail gitu lah untuk makro. Nah, lensa bongkaran itu kita ambil dari istilahnya kamera-kamera yang sudah rusak lah gitu, istilahnya sudah rusak, cuman kita bongkar, kita ambil lensanya, lalu kita terapkan di handphone. Oke, jadi Kurang lebihnya seperti itu adalah sebenarnya lensa kamera yang dibongkar, yang kamera yang udah tidak dipakai lah Iya, istilahnya, yang dibongkar dan ditempelkan di handphone. Seperti apa sih? Ada bawah, Kang? Oh, ada ya? Seperti ini. Oh, itu ya. Ini lensa apa nih? Contohnya? Lensa Fujinon. Fujinon. Oh. Nah, gimana masanya, kan lensa ini gede? Ya kita istilahnya kreatif, bikin rakitan lagi, ditambahin dengan istilahnya pakai penjepit di belakangnya, penjepit ada lensa. holdernya ya. Nanti tinggal kita tempelkan, dipasin ke kamera ke kamera handphone. Kamera handphonenya. Lalu nanti pembesarannya disesuaikan dengan keperluannya. Gitu. Oh, maksud pembesaran itu zoom in, Zoom, out iya, ya? iya. Oh, oke, itu bisa disesuaikan di Iya. handphonenya. Iya. Oke. Jadi ini nih ternyata sahabat fotografi, sahabat kreatif, bener gak seperti dugaan saya, gak mungkin pasti pakai alat tambahan. Ternyata nama alatnya cukup unik, lens bong, yaitu lensa bongkaran. Dan lensa bongkaran ini diambil dari sebenarnya lensa kamera biasa, ternyata yang dipakai ditambahkan ke smartphone. Sehingga dengan alat ini, sahabat fotografi, teman-teman pencinta fotografi ini bisa mengambil objek sangat detail, ya. Objek yang kecil itu bisa diambil dengan bantuan lensa ini. Seperti itu. Ada tambahan lagi, Kang Yosep?
Selain ini ada apa lagi? Jangan-jangan masih ada rahasia yang lain nih dibongkar Ya. aja. Ke sini-sininya kita itu istilahnya ada lompat-lompatan kreativitas ya. Jadi kalau yang ke sini-sininya generasi yang sekarang itu ada tambahan pencahayaan yang dimana lampu-lampunya itu dibikin sendiri gitu, kreatif. Berarti Jadi kan ada kalau lampu juga. tambahan lampu juga kalau misalkan situasinya kurang pencahayaan. Lampu ini dia flash atau continuous, artinya nyala terus atau Nyala terus. ya, continuous lamp berarti ya kategorinya ya. Awal-awalnya sih kita pakai lampu apalah istilahnya, lampu yang dijual lampu Patromak. bukan, lampu yang dicas itu ya, yang dimasukin ke power bank itu, bukan patromak. Yang jelas nggak pakai token ya. Oke, betul dengan saya senang sekali hari ini karena Mas bisa bergurau dengan beliau gitu ya. Jadi Kang Yosef ini adalah orangnya ngocol banget di zaman saya waktu itu. Jadi ya nggak ada habis ketawanya, seperti halnya kita hari ini juga, kita kan ya senang-senang aja kita silaturahmi melalui media fotografi. Dan tadi seperti Kang Yosef bilang bahwa ada lampu tambahan juga yang pasti bukan lampu patromak sahabat fotografi. Lampunya adalah lampu apa, Kang? Pertama kita dulu ada ya jualan di aksesoris handphone itu ada lampu apa istilahnya, lampu bulb apa tuh yang dicolokin ke power bank juga itu supaya nyala. Iya, pokoknya lampu yang nyala lah. Lampu sikat juga yang berbentuk sikat juga bisa dulu awal-awalnya. Portable gitu ya. Kayak portable gitulah gitu istilahnya. Tapi ini maksudnya ada khususnya kalau lampu kan ada yang warna kuning, kan ada yang putih gitu. Kalau untuk ini apa? Yang putih? Yang putih ya? Iya. Harus yang putih ya. LED gitu bisa dipakai? Jenis Bisa LED sih, bisa cuman ya? ketajaman cahayanya harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Diatur. Oke. Tuh kan rahasianya 2 tuh ketemu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang tambahkan untuk mendapatkan hasil foto yang keren itu. Kalau hobi diakalin lah. Diakali. Nah, kalau saya nih, Kang Yosef, kalau moto kan kalau nggak pakai tripod teh suka ngeblur ya, goyang-goyang. Nah, kalau di phone fotografi sebenarnya harus nggak sih pakai tripod? Kalau di phone fotografi enggak sih. Malah nggak? Enggak. Wah, keren. Berarti handheldnya luar biasa nih teman-teman. Yang jelas itu kesabarannya harus tingkat tinggi. Tahan napas ya. Tahan napas. Tahan napas. Napas. Tahan napas tapi jangan kelamaan sahabat fotografi. Bener ya. Karena saya juga pernah belajar beberapa waktu yang lalu gitu memotret objek kecil tentunya dengan lensa makro, dan itu kita benar-benar harus tahan napas untuk mendapatkan foto yang tajam terutama ya. Makanya ini saya tadi tanya apakah perlu tripod nggak sih sebenarnya gitu supaya nggak goyang-goyang gitu. Sementara alatnya juga kan lumayan besar nih, ada handphone, ada ini. Ternyata mereka santai aja, nggak usah tripod lah katanya, gini mah jepret aja, keren ya. Berarti handheld mereka itu, tangan mereka tuh genggamannya kuat-kuat ya. Satu hal itu, karena di dalam memotret kalau tangan kita shake, goyang, itu otomatis foto kita juga akan ngeblur, kurang tajam. Oke, tidak perlu tripod. Tidak perlu. Untuk makro sekalipun seperti ini tidak perlu. Kecuali mungkin kalau untuk still life. Oh, bisa. still life masih bisa ya, digunakan karena objeknya kadang-kadang. kan bisa disetting sama kita. Oh, iya. Kalau yang di alam kan susah disetting. Sebenarnya mungkin bukan mutlak banget tidak pakai tripod, Iya. sahabat fotografi, tetapi disesuaikan kebutuhan. Tapi mereka Secara keseluruhan sih enggak. secara keseluruhan paling dominan tidak memakai tripod. Oke. Itu aja alatnya, Kang Yosef, atau Iya. ada ini jangan ini nih, ternyata mungkin ada lagi yang disembunyikan, ternyata Senjata ada- rahasia. rahasia utamanya ternyata sahabat fotografi tidak dikeluarkan, enggak ya? Enggak ada yang ditutup-tutupi. Ada yang tutup-tutupi. Oke, tadi ternyata alat tambahannya itu adalah lens bong, pencahayaan, itu juga dilihat situasinya seperti apa. Kalau tripod juga mereka bukan kadang sih, katanya mungkin bahkan tidak dipakai. Nyaris tidak. Nyaris tidak dipakai. Oke, itu alat sudah cukup jelas, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Satu hal lagi mungkin Kang Yosef, lokasi atau waktu yang tepat nih, ya. Kita kan dari pagi, siang, sore, malam. Nah, sebaiknya memotret ini di waktu apa? Terus di tempat seperti apa? Nah, Khususnya untuk makro ya. Kita kan sekarang lagi bahas makro. iya masalah makro. Pertanyaan yang ini berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan kesabaran tingkat tinggi. Waduh, kesabaran tingkat Nah, tinggi. kesabaran ini berhubungan dengan waktu kita mengambil foto atau waktu kita memotret. Kalau untuk memoto serangga itu biasanya yang lebih bagus itu kalau pagi dari jam 6 lah.
dimulai jam kita 6. udah stand dari jam 6 udah di lokasi lah untuk pengambilan foto serangga itu. Karena apa jam 6 kita ngambil pagi banget gitu. Karena kalau pas pagi-pagi banget itu serangga tidak terlalu agresif, Masih tidur maksudnya? masih santai, Oh. Lagi ngopi-ngopi. Lagi ngopi. Lagi ngopi. Sengaja aja. masih santai-santai itu Iya. serangganya. Benar, Nah, benar, sekitar benar. sampai jam 8 lah gitu. Kita istilahnya sampai kalau misalkan ada serangga yang nempel di ranting, itu sampai rantingnya masih bisa kita pegang. Oh, jadi si serangganya nggak Si serangganya nggak terbang. ini ya, nggak Kalau terbang masih ya? pagi. Cuman kalau udah masuk sekitar jam 8-an, mereka udah mulai agresif, mulai bangun lah dari tidurnya gitu. Mulai pada berangkat kemana Jadi, gitu. kalau pagi itu dari jam 6 sampai jam Sekitar sampai jam 8, setengah 9 lah. jam 8 atau setengah 9 karena si serangga yang kita foto ini Nah, ya kata Kang Iwan tadi lagi ngopi masih tidur katanya. Jadi gitu ya. Siang boleh atau sore? sore kita biasanya ngambil bersama komunitas sama teman-teman yang lain itu pagi dan sore. Kalau sore ya. Kalau siang enggak. kalau siang susah sih. Susah ya? Iya. Soalnya serangannya pada sibuk. Oh, aduh. Sibuk Nah, nih. kalau sore itu istilahnya kayaknya serangga itu kembali ke habitatnya ya untuk tidur tadi. Istirahat. Jadi setelah seharian beraktivitas, serangga pada kembali ke Oke. alamnya, ke habitatnya. Oke, berarti poinnya nih sahabat kreatif, sahabat fotografi, carilah momen di mana si serangga itu lagi istirahat. Nah, ternyata menurut penyelidikan nih teman-teman yang sering foto makro, mereka itu tidur di pagi hari sama sore hari. Ya, jangan coba-coba motret makro di siang hari, udah bablas kan kalian dapat. Gitu ya. Iya. Iya. Apalagi Kang, tempat di mana aja nih biasanya? Tempat cari biasanya yang istilahnya yang dekat dengan sumber mata air lah, yang banyak air itu. Biasanya suka banyak serangganya. sumber mata air. Ya kayak kita di sini kan di situ gede Ya, kayak gini betul, kan betul, sumber betul. airnya kan ada sumber air juga. Ya walaupun nggak semuanya kayak gitu, di istilahnya pegunungan juga di dataran tinggi juga sama. Cuman biasanya serangganya berbeda-beda jenis. Oh, iya. Kalau yang lokasi yang dekat air biasanya serangganya tipenya bisa dibedakan sama dengan yang di dataran tinggi. Yang pasti kalau dekat air pasti serangganya bisa berenang. Nah, Enggak ya? Beda ya? Bukan? serangga apa ya yang bisa berenang? Oke, Nah itu pertanyaannya. Serangga apa yang bisa berenang? Semakin jelas bahwa tadi alatnya sudah dijelasin ya, terus lokasinya seperti apa, momennya yang tepat seperti apa gitu ya. Ya mungkin nanti kita akan coba bertanya lagi beberapa hal lagi secara teknis, mungkin Kang Daniel akan coba jelaskan. Tapi saya semakin menarik nih, semakin gak sabar untuk coba memotret dengan si smartphone ini gitu ya. Kang Yosep, ada mungkin yang mau ditambahkan lagi? Nggak ada kayaknya cukup. Cukup ya? Iya. Saya udah nggak sabar soalnya pengen cepet-cepet motret ini. Kalau nggak praktek, Iya. tidak akan terbukti. Oke, sahabat kreatif, sahabat fotografi, cukup jelas sekali dari Kang Yosep tadi penjelasannya mengenai alat tambahan, terus lokasinya, momennya yang pas seperti apa. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya coba tanya Kang Daniel mengenai teknis pemotretan dan mungkin nanti kita akan langsung coba praktekkan hunting karena katanya kata teman-teman ini saya hari ini akan diberikan model spesial ya. Model spesialnya seperti apa saya juga belum tahu nih. Jangan-jangan apa menakutkan ya mungkin ya. Kita coba lihat aja nanti apa modelnya ya. Oke, sahabat kreatif, sahabat fotografi, kita lanjut ke Kang Daniel dan kita akan langsung melakukan hunting pemotretan. Tetap di O Creative Channel. Kang Daniel, Ya, tadi kan sudah dijelasin nih bahwa kamera apa aja yang bisa dipakai ya. Tadi Kang Iwak udah jelasin tuh, jelas gamblang banget tuh kamera apa yang bisa dipakai. Kang Yosep tadi udah jelasin juga alat tambahannya apa aja supaya hasil fotonya bagus gitu seperti yang kita lihat tadi foto-foto itu. Terus juga waktunya Kang Yosep tadi sudah jelaskan juga harus jam berapa dan di tempat seperti apa. Nah, Kang Iwak juga tadi sudah jelaskan objek apa aja yang bisa dipotret dengan menggunakan phone fotografi ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kang Daniel. Settingan penting ini, karena kan kita nggak ngerti nih settingan. Kalau kita mau memotret dan settingan alat, tentunya alat dan handphonenya teh kumaha. Tah, Kang, boleh dijelaskan?
kalau kita settingan untuk memotret makro menggunakan lensa tambahan itu samalah seperti settingan-settingan pada umumnya. Cuman kita dibiasakan itu dari awal settingan menggunakan mode manual ya, atau mode pro. Jadi gimana tergantung handphonenya juga. Cuman ada kan mode manual seperti itu. Jadi untuk settingan itu kita atur-atur itu ya mungkin seperti pada umumnya, harus atur-atur seperti ISO, exposure-nya, terus manual fokusnya seperti itu. Untuk berapa settingan yang harus kita pakai biasanya mengikuti gimana cuaca atau gimana cahaya yang kita dapat ya, iya gitu. Ya. Seperti misalnya hari ini nih Kang, ini kan terang banget nih, maksudnya bukan terang banget juga, secara cahaya mungkin ideal Cukup lah ya, cukup. Iya. Nah kira-kira berapa nih? Kalau Lebih untuk kurang. cahaya Contoh seperti aja. ini, kalau yang lebih bagus itu kalau kebiasaan saya ya, kita atur ISO paling rendah lah. ISO paling rendah. ISO ya? paling rendah Berapa cukup. tuh di handphone? Di handphone biasanya 100 100 ya? atau ada yang paling rendah, ada yang 50, ada yang 100. Kalau untuk ISO. Kalau untuk manual fokus yang ada AF sama itu MF itu kan manual fokusnya. Kalau untuk pemula saya sarankan menggunakan auto aja gitu. Auto aja. Nah, jadi kita mengikuti aja gitu Namanya kan. juga masih belajar. Kan kalau- daripada bingung ya udahlah auto aja dulu. Kita moto dulu. Yang penting gitu moto ya. aja dulu. Siap. Nah, kalau untuk pemula seperti gitu. Kalau untuk udah kebiasaan, udah kelanjutan mah kita pasti Bisa ya main manual lah gitu. Kalau untuk fokus. Kalau untuk white balance itu kita atur gimana. Setiap handphone kan pasti beda-beda kan ya. Iya benar. White balance itu kan ada yang di 5.000 white balance-nya cukup, ada yang 5.200 cukup. Jadi itu mah disesuaikan aja lah gitu. Ya seperti contoh handphone saya kan murah nih Kang, nggak semahal Kang Daniel. Ya, sama. Berarti kan settingannya pasti beda ya. Beda ya, bukan dari mahal murah. Enggak. Kalau masalah handphone itu sama. Oh sama. Ya, yang penting kan kita kan nomor satu kan handphonenya ada kamera gitu kan. Iya benar-benar. Ya. Yang penting mah kameranya. bukan Yang mahal penting murahnya. kameranya bukan Siap. masalah mahal murahnya gitu kan. Bisi sahabat kreatif, sahabat O-Channel. Takutnya kan handphone saya ini handphone murahan. Nah, beda sama yang Kang Daniel nih. Maksudnya apakah settingannya sama atau beda? Ternyata poinnya adalah yang penting ada kameranya, bukan masalah mahal atau murahnya. Ya apalagi mungkin yang handphone masih cicilan juga nggak tahu. Oke, apalagi Kang Daniel? Iya. Settingannya? Kalau untuk settingan handphone seperti itu. Seperti itu ya. Terus ada mode cahaya itu kan, ada di manual itu iya, kan ada iya. cahaya kan, exposure seperti itu. Jadi itu disesuaikan. Tapi kalau biasanya untuk kalau jam segini itu exposure itu diturunin minus 1 lah gitu. Minus 1 ya? Agak ke bawah supaya si foto itu nggak over exposure gitu kan. Oke, ini Kalau untuk gitu kan. tip menarik nih sahabat fotografi. Jadi kan ini kita nih lebih kurang jam 3-an lah ya. Ini ada jam 3-an ya sekarang, Iya, kita jam 3. 3-an. Nah, di waktu sekitar jam 3 ini sebaiknya tadi kata Kang Daniel diturunin apanya tadi Kang? Pencahayaannya exposure-nya itu kan. satu stop Iya. gitu ya? Iya, satu stop. Satu stop turun supaya Minus 4. tidak over exposure. Dicatat ya karena itu penting nih Jadi buat kita. biar tampak lebih natural aja lah gitu kan. Supaya lebih natural. Iya. Jadi sebenarnya mungkin saya boleh simpulkan bahwa mau pakai handphone pun secara settingan terus lebih kurang sama dengan kita menggunakan mirrorless ataupun Sama. SLR Iya, ya. sama. Kita harus setting ISO, kita harus setting bukaannya gitu. Bukaannya kan ada bukaan berapa? Iya, ada juga ada, nih, ada, gitu ya. ada itu, ada. Iya, terus juga speednya bisa disetting ya? Speed jadi setting juga. Setting di setting Biasanya juga, itu ya. speed itu 1/200. 1/200 ya untuk objek-objek Untuk seperti makro kayak objek-objek begini. untuk 1/200 atau 1/250. Jadi kita gimana cahayanya aja. Siap. Oke, berarti pada prinsipnya settingan di handphone pun, smartphone pun lebih kurang sama dengan settingan di kamera SLR mengikuti ketersediaan cahaya yang ada gitu ya. Kecuali kalau memang kita akan menambahkan cahaya-cahaya tambahan. Iya. Oke. Mungkin ada lagi Kang Daniel yang mau disampaikan? Kalau untuk teknik saya kira untuk awal-awal seperti itu udah cukup ya. Udah cukup ya? Iya. Kalau untuk teknik. Siap. Jadi sahabat kreatif, sahabat fotografi, sudah cukup jelas tadi penjelasan dari teman-teman kita pencinta phone fotografi. Nah, kini saatnya makin penasaran kan bagaimana kita memotret dengan smartphone dengan hasil yang luar biasa, dengan hasil yang keren seperti yang sahabat fotografi tadi lihat. Oke, kita langsung aja ke lokasi pemotretan.
sahabat kreatif, sahabat fotografi, kita sudah di lokasi pemotretan. Yang pasti bukan motret model hari ini kita. Aduh, seru banget saya. Ternyata model yang dijanjikan hari ini itu adalah seperti ini. Oke, Kang Daniel. Iya. Saya kan pemula banget. Saya belum ngerti apa-apa. Tadi Kang Daniel udah ini dapat bonus dari Kang Daniel satu lensa sahabat fotografi. Kita coba ya pakainya seperti apa. Ternyata ini tinggal di nah ini di tengah berarti pasang ya. Dipasang nih di lensa utama. Lensa utamanya pasang seperti ini. Nah, udah tinggal siap motret. Nah, cuman pertanyaannya nih Kang. Iya. Apakah dengan pakai lensa ini udah yakin handphone saya bakal ngasilin foto seperti yang fotonya hasilnya Kang Daniel yang keren-keren itu nih Kang? Yakin Ya? Atau ada trik khusus mungkin tambahan selain yang tadi kita bahas? Ada trik khusus, ada tips juga lah. Gitu ya. Yang akan saya share sedikit. Iya, boleh Kang. Gimana caranya? Ini kan sudah ada objeknya nih sekarang. Objeknya kan ini kan saya habis hunting kebetulan nemu ini. Ini apa namanya tadi? Hilux. Kebetulan kan daerah sini kan banyak hunting. Kalau kita cari-cari di hunting kita cari gitu. Dapat Hilux seperti ini. Nah, kalau untuk pemotretannya itu diusahakan itu yang tadi dibahas itu kan masalah pencahayaan kan nomor satu. Itu nomor satu pencahayaan yang bagus lah buat pemotretan itu jam sore-sore seperti ini Kang. Jam 4 atau jam 5 sore seperti ini. Terus di setting kamera tadi saya udah jelasin ya dari masangnya. Terus cara masangnya begini. Nah, terus begini ya. Caranya sahabat fotografi boleh dilihat caranya atau cara memegang handphone. Cara memegang handphonenya itu kalau kita pasangin itu lensa ke handphone itu biasanya ada pignya seperti ini ya. Ada lingkaran hitam seperti ini kan. Lingkaran hitam. Ya, pignet ini kan. Iya, pignet. Nah, ini kan pengaruh dari body ini kan. Nah, biasanya kita di zoom sampai pignetnya hilang seperti ini. Nah, kalau udah di zoom seperti ini kan ada objeknya kan laba-laba ini, baru kita deketin seperti ini. Ya. Jadi nanti sahabat fotografi pas dipasang lensa ini di kamera di handphone kita tuh ada pinet ya hitam. Ya, hitam. Bulatan hitam itu di zoom dulu sampai pinetnya hilang gitu Kang. Iya, di zoom dulu. Di zoom dulu terus ya udah tinggal fokusin. Kita fokusin aja dulu subjeknya. Nah, seperti ini nih. Boleh dilihat sahabat fotografi. Tuh. Seperti ini ya. Boleh. Keren. Ya, bisa dilihat sahabat fotografi, keren banget kan hasilnya. Seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ya gampang-gampang susah sih ya sebenarnya. Kalau Kang Daniel kan memang udah biasa kelihatannya ya udah tinggal cepet gampang gitu ya. Kalau saya mungkin belum tentu nanti hasilnya seperti apa gitu. Kalau biasanya kan masalahnya kan kalau untuk pemula gitu kan. Kalau untuk pemula masalahnya itu gimana Kang cara membuat foto supaya nggak ngeblur, gitu kan? Itu kan seperti kan? Benar. Ya itu kan jaraknya kan dekat, 4 cm, 3 cm. 4 cm ke objeknya ya. Terus objeknya itu kan kadang ada yang agresif, ada yang memang kebetulan lagi makan dia kan diam. Ya ini lagi makan nih, sahabat fotografi. Kalau kita nemuin objek yang seperti ini makan atau lagi diam dia lah. Jadi kita harus manfaatin momennya ini. Momennya ini harus kita manfaatin. Nah, kita cari ranting atau bekas daun seperti ini yang kering-kering seperti ini atau ranting supaya kita bisa pegang seperti begini. Terus kalau udah seperti ini baru kita coba arahkannya ke seperti ini. Jadi untuk mengurai shaking itu kalau saya pribadi biasanya itu kalau kita misalkan menempelkan si handphone kita ke tangannya satu ini, jadi otomatis shaking itu agak berkurang. Benar-benar. Kalau satu begini kan dia kan goyang ya. Kalau misalkan dipegang seperti ini, ditahan juga dengan ditahan dengan tangan yang lain seperti ini. Nah, gitu tuh. Jadi seperti ini. Manfaatkan juga tahanannya itu ya ibaratnya tripod lah. Ibaratnya tripodnya tuh tangan sebelahnya. Iya, betul. Ternyata sahabat fotografi. Nah, terus kalau ini juga kita bisa fungsikan untuk rail. Apa? Jadi untuk rail. Oh, relnya. Iya. Jadi kita untuk atur fokus sampai kita nemuin titik fokus itu. Kalau udah kita nemuin titik fokus, jadi tinggal kita enak, tinggal jepret. Jadi dia diem gitu kan. Jadi nggak goyang lagi. Lagi. Wah, ternyata banyak ilmu tambahannya ternyata sahabat fotografi tadi. Seperti ini.
kenapa saya tanya tadi nggak pakai tripod? Ternyata tripodnya adalah tangannya sendiri. Ya, sahabat tripodnya seperti fotografi. ini. Tangannya sendiri digunakan, jadi sebagai tahanannya seperti ini. Tadi Kang Daniel udah jelasin, dan ini juga sebagai rel gitu ya, relnya Ya, Kang. ini sebagai Untuk rel. menggeser si berapa dekat kita mau memotret objek kita. Gitu ya. Cuman idealnya itu kalau di makro itu 7 atau 5 cm lah Jaraknya jaraknya 7 sampai untuk 5 cm. mendapatkan Paling hasil dekat yang 5 detail. cm. Paling dekat 1 cm Oh, 1 bisa. cm juga bisa. 1 cm biasanya untuk memotret objek kita buat konsep tema ekstrim. Ekstrim ya, Misalnya. sampai detailnya dapat banget Ya. gitu ya, itu tuh ya. Iya, pakai iya. itu. Iya, iya. Tapi lensa sama yang begini. Beda lagi. Beda lagi. Wah, ternyata. Untuk ekstrim mungkin lensanya Kayaknya sahabat fotografi kita kalau ngebahas ini seharian gak bakalan selesai. Jadi mungkin nanti ini makanya tungguin terus channel kita. Kita nanti akan ngebahas sesi makro phone fotografi ekstrim. Se-ekstrim apa? Ya nanti kita akan bahas ya. Pokoknya pantengin aja channel ini. Oke? Iya. Ya Kang, lanjut Ya. lagi. ya kalau untuk cara pengambilan sama teknik mungkin seperti itu ya gitu. Jadi sebetulnya simpel lah gitu. Iya, iya, Kalau iya. untuk makro menggunakan handphone seperti ini kan, kita cukup gunakan lensa, terus ada objeknya, kita deketin, udah cepet-cepet Iya, seperti iya. itu kan. Iya, betul. Terus jangan lupa lagi tadi setting kamera kita Kameranya, ya. di manual ya. Iya, iya. Seperti yang saya dijelaskan gitu kan. Oke, sahabat fotografi, ini di belakang saya nih Kang Yosep sama Kang Iwok sedang sibuk mencari mangsa berikutnya yang lainnya. Jadi nanti juga kita akan share foto-foto mereka seperti apa kerennya. Nah, tadi kan katanya ada pakai lampu ya? Ada Mungkin kita pakai lampu tambahan bisa juga. dikasih unjuk ke. Oh, lagi dipakai. Mungkin Kang Yosep bisa merapat. Ini ternyata lampunya seperti ini, ya. Gini ya. Kang Daniel akan jelasin bagaimana pakainya. Gimana Kang pakainya tuh? Jadi untuk penggunaan twin LED seperti lampu seperti ini mungkin untuk tambahan supaya pencahayaan kita itu bagus lah gitu. Soalnya kan situasi cahaya kita kan kadang nggak tentu ya. Kadang mau hujan itu agak banyak mendung gitu kan. Iya, Terus iya. kalau terlalu siang ya mungkin terlalu over gitu kan. Jadi kalau ini biasanya digunakan kalau kita minim cahaya seperti jam 5 sore kan menjelang maghrib itu kan cahaya agak gelap-gelap agak gelap gitu seperti ya. itu. Nah kita menggunakan twin LED ini kebetulan ada twin LED lah. Sebetulnya banyak lah, nggak perlu twin LED seperti ini aja. Bisa juga lampu bulb atau lampu sikat itu yang kita colokin ke power bank itu, yang penting ada pencahayaan aja lah gitu kan. Jadi kebetulan ini saya bawa twin LED, Ya. jadi untuk Boleh kan pemasangannya dikasih itu ya, gampang lah, cuman ditempelin gini doang. Jadi masangnya sama ya kayak tadi. Masanya sama ya, masanya Lensa sama yang seperti biasa ini. standar. Iya, iya. Seperti ini, terus Modelnya Kang yang tadi. modelnya ya cukup kita zoom itunya kameranya, terus kita deketin seperti ini. Jadi dia itu mendapatkan hasil yang mungkin maksimal lah, Ya, maksimal sekali lah. Karena pencahayaannya bagus ya. Karena pencahayaannya Kita juga bagus bisa lah, setting ya. Kita bisa setting. Oke. Jadi Kang Yosep itu nggak gigit. Karena saya udah Spiderman. Spiderman. Iya. untuk pemasangan lampu seperti itu. Oke, ya cukup jelas. Ada lampu, ada lensa. Jadi ya, oke kita lanjut hunting mungkin ya, Kang Dani. Siap? Kang Dani lagi, Kang Daniel. Ya, siap. Kang Daniel, Kang Yosep, Kang Iwok, hari ini kita lanjut hunting. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, pantengin terus karena kita akan memotret model spesial sore ini, si rubber Nanti saya hilus. Iya, rubber hilus ya. Salah ngomong. Rubber sama hilus beda Oh, banget. beda. jumping spider. Jumping spider, jumping spider. Jumping itu jumping. Jumping itu jumping, spider itu ya spider. Bala-bala. Yang suka loncat. Bala yang suka loncat. Oke, ini dia. Kita lanjut hunting. Yuk. Ciao. Oke, sampai di sini dulu teman-teman sahabat fotografi, sahabat kreatif. Semoga apa yang disampaikan teman-teman tadi dari komunitas Makrophone Fotografi Tasikmalaya menjadikan suatu pengetahuan baru, menjadikan suatu tambahan pengetahuan di bidang fotografi khususnya, bahwa untuk menghasilkan sebuah karya itu kita tidak perlu menggunakan peralatan yang sangat mahal. Tetapi dengan smartphone pun kita bisa berkarya dengan hasil-hasil karya yang luar biasa. Satu hal lagi, sekarang saya sudah yakin dan percaya, dan saya buktikan sendiri bahwa
Hanya dengan smartphone pun kita bisa menghasilkan karya yang keren. Dan satu catatan berarti itu bisa dilakukan kalau kita kreatif dan tentunya berkarya secara bersungguh-sungguh. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe Kreatif channelnya karena kita akan selalu terus berbagi tentang cerita banyak hal di bidang dunia fotografi, seni, dan kreativitas. Jadi pantengin terus channel Kreatifnya dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye.